Shalom sahabat GKI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Alcosa Frantoni Astagusti. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini di dalam perasaan sukacita dan juga ungkapan syukur yang penuh kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Sungguh indah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari boleh kami lalui dengan baik. Begitu juga kami boleh tiba hingga saat ini tetap dalam kondisi tubuh yang baik, kondisi jiwa yang baik, dan juga semangat yang baik untuk terus melanjutkan persiaran hidup kami. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan senantiasa dapat menjadi pandu di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan saat ini saya dasarkan dari Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat 23, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 10 orang pemuda yang berencana menaiki sebuah gunung karena mereka penasaran akan cerita dari teman-teman mereka yang sudah naik gunung, yang mengatakan bahwa di puncak gunung itu mereka melihat keindahan alam yang luar biasa yang tidak pernah mereka jumpai dimanapun. Dan di atas gunung itu juga mereka merasakan perasaan damai, tenang, dan sukacita yang luar biasa yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. Dari cerita teman-temannya tersebut, 10 orang pemuda ini kemudian terobsesi. Mereka tertarik untuk merasakan bagaimana rasanya berada di puncak sebuah gunung. Dan akhirnya 10 orang pemuda ini berencana mendaki sebuah gunung. Mereka ingin mendaki karena mereka mendengar cerita-cerita yang menarik itu dan mereka ingin merasakan hal yang sama juga. Kemudian mereka berkumpul di suatu tempat dan kemudian melanjutkan perjalanan. Setibanya di base camp, tempat lokasi awal pendakian, mereka kemudian melihat ke arah puncak gunung yang ternyata cukup begitu tinggi untuk nanti menyambut perjalanan mereka. Di base camp tersebut, 10 orang pemuda ini kemudian disambut oleh pemandu, tour guide. Kemudian mereka di briefing, ditunjukkan bahwa perjalanan yang akan mereka tempuh itu sekitar 5-6 jam. Dan di beberapa lokasi jalur pendakian ada yang cukup curam, terjal karena hanya beralaskan bebatuan dan pasir. Tidak hanya itu, dari 5 pos yang ada yang dijelaskan oleh pemandu ini, hanya ada 2 pos saja yang memiliki sumber mata air, yakni di pos kedua dan di pos keempat. Jadi mereka harus memanage air minum mereka dengan baik agar di dalam perjalanan mereka tidak merasa haus. Tentunya perjalanan mendaki gunung ini tidak bisa hanya dilakukan 1 hari saja. Mereka perlu paling tidak 2 hari 1 malam menginap di atas gunung. Dan kemudian setelah mendengar briefing dari pemandu ini, 2 orang dari mereka yang tadinya semangat untuk mendaki gunung mengurungkan niatnya. Setelah melihat puncak gunung yang tinggi, kemudian mendengar penjelasan dari pemandu yang rasanya tidak begitu mudah, tidak begitu gampang dijalani pendakian ini, akhirnya mereka 2 orang ini memutuskan untuk undur. Sisa 8 orang dan 8 orang ini kemudian melanjutkan perjalanan. Setibanya di pos yang kedua, setelah berjalan kurang lebih hampir 2 jam, akhirnya mereka sudah mulai menemukan pemandangan-pemandangan yang indah.
hamparan, padang gurun, padang rumput, dan juga suasana yang sejuk mereka lihat dan cukup menenangkan jiwanya, cukup memberi semangat. Dan kemudian mereka beristirahat sejenak. Setelah beristirahat selesai, 8 orang ini mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Tetapi di pos 2 itu 2 orang kembali memunculkan sebuah komentar. Saya cukup sampai di sini saja. Kami mendirikan pos di sini, mendirikan tenda di sini. Kalian silahkan lanjut perjalanan. Nanti kami tunggu kalian di pos 2 ini. Ternyata 2 orang kembali mundur dari perencanaan untuk menuju puncak gunung tersebut. Tinggal 6 orang. Kemudian 6 orang ini melanjutkan perjalanannya kembali. Baru berjalan lagi sekitar 1 jam, mereka sudah mulai menginjakan kaki di pos 3, tempat yang cukup tinggi, dan hari juga sudah mulai sore. Mereka kemudian mulai merasakan suasana dingin yang menusuk tulang, yang membuat mereka cukup tidak nyaman. Di pos ketiga itu 2 orang mengatakan kembali, aduh saya tidak kuat kalau dengan cuaca seperti ini. Masih jauh perjalanannya. Lebih baik kami mundur saja. Kami kembali ke pos 2 dan beristirahat bersama 2 orang yang sudah membuka tenda tersebut. Akhirnya 2 orang mundur kembali di dalam perjalanan menuju puncak. Tinggal sisa 4 orang. Nah, 4 orang ini yang kemudian memiliki tekad yang bulat, memiliki kegigihan di dalam menyongsong, di dalam mewujudkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mampu sampai di puncak gunung tersebut dan merasakan keindahan, suasana yang tenang seperti yang digambarkan oleh teman-teman mereka yang sudah mendaki hingga ke puncak gunung tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perjalanan perjuangan 10 orang pemuda yang ingin mendaki gunung ini, kita bisa belajar tentang satu hal, yakni soal kegigihan. Keinginan, cita-cita tanpa didasari dengan perjuangan dan kegigihan tentu tidak akan dapat diwujudkan. Begitu juga di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Rasul Paulus yang telah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, ia memiliki harapan untuk dapat mengerjakan pelayanan dan pewartaan Injil dengan semaksimal mungkin. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa proses Rasul Paulus menjadi pengikut Kristus yang setia tidaklah mudah. Dia jatuh bangun, dia dibenci oleh orang-orang kelompoknya, dan juga dia meninggalkan zona nyamannya untuk hidup secara sederhana dipimpin oleh Tuhan. Lantas bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sahabat? Kita yang sudah memilih untuk mengikut Tuhan, kita yang sudah memilih, memutuskan sebuah komitmen untuk meneladani apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana perjuangan kita? Siapkah kita menghadapi pergumulan, tantangan kehidupan yang tidak mudah? Mari kita segarkan kembali iman kita, bahwa di dalam menggapai sesuatu yang kita cita-citakan, khususnya di dalam mengikut Tuhan, itu butuh kegigihan, itu butuh perjuangan yang tidak mudah. Tetapi jangan khawatir bahwa ada Roh Kudus yang siap memimpin kita. Jika kita merasa berat, jika kita merasa tidak memiliki kekuatan, mari kita memohon kepada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus berkomitmen dengan gigih memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini, sehingga kami bersama-sama diingatkan kembali bahwa di dalam menjadi pengikut Tuhan Yesus, kami membutuhkan kegigihan di dalam berjuang.
Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang dapat menggoyahkan iman kami, yang dapat menggoncang iman kami, begitu juga dapat membuat kami terjatuh ke dalam dosa. Tetapi biarlah di dalam pimpinan Roh Kudus kami dimampukan untuk dengan gigih mengikut Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan saat ini sudah selesai. Sampai berjumpa kembali dalam waktu yang akan datang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.